Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak ibu semua. Hari ini kita masuk ke bab baru yaitu tentang aljabar dengan submateri mengenal bentuk aljabar. Materi ini disusun oleh ibu sendiri Apriliana Nurjana dan dibimbing oleh ibu Tiara Nita Dekriati SPD. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Baik, kita masuk ke submateri pertama, yaitu bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat variabel yang mewakili bilangan yang belum diketahui. Contohnya, yang pertama ada 5x ditambah 3, yang kedua ada 2x ditambah 8, yang ketiga ada 9x dikurang 7, dan yang terakhir ada x dikurang 5. Selanjutnya, kita masuk ke unsur-unsur bentuk aljabar. Coba diperhatikan, 5x ditambah 3 itu merupakan salah satu contoh bentuk aljabar. Nah, di sini bentuk aljabar mempunyai unsur-unsur. Perhatikan, tanda panah yang dari angka 5 itu merupakan koefisien, x merupakan variabel, dan 3 merupakan konstanta. Jadi, bisa disimpulkan bahwa koefisien adalah faktor dari suatu bentuk aljabar. Untuk variabel, variabel adalah simbol suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Nah, variabel ini boleh untuk semua huruf, mau A sampai Z boleh. Jadi, misal di situ ada 5x ditambah 3, kita mau ganti variabelnya jadi A. Boleh kita ganti jadi 5A ditambah 3, atau boleh 5B ditambah 3. Oke, untuk konstanta, konstanta adalah suku dari bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Masih di unsur-unsur bentuk aljabar. Perhatikan bentuk aljabar 5x ditambah 3. 5x itu merupakan suku dan 3 merupakan suku. Jadi, di bentuk aljabar 5x ditambah 3 terdapat 2 suku. Untuk bentuk aljabar 9x dikurang 7 ditambah 3y, 9x merupakan suku, 7 min 7 merupakan suku, dan 3y merupakan suku. Jadi, di bentuk aljabar 9x dikurang 7 ditambah 3y terdapat 3 suku. Nah, jadi kesimpulannya adalah suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau tanda kurang. Bisa dilihat di bentuk aljabar 5x ditambah 3, dia dipisahkan oleh tanda tambah. Dan untuk di bentuk aljabar 9x dikurang 7 ditambah 3y, dia dipisahkan oleh tanda kurang dan tanda tambah. Nah, sekarang suku. Suku ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada suku sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Contohnya, 3x kuadrat dan 9x kuadrat. Lalu ada suku yang tidak sejenis. Contohnya, 5x kuadrat dan 3x kuadrat. Selanjutnya, contoh suku sejenis dan suku tidak sejenis. Perhatikan tabel di bawah ini. Yang pertama ada suku A, 3A, dan 5A. Jenis sukunya merupakan sejenis dan keterangannya memiliki variabel yang sama, yaitu A. Untuk yang kedua ada 5y kuadrat dan 3y. Jenis sukunya adalah tidak sejenis. Kenapa? Karena meskipun mereka memiliki variabel yang sama, namun pangkat variabel tidak sama. Variabelnya y, tetapi pangkatnya berbeda. Untuk 5y, pangkatnya y-nya 2, dan 3y, y-nya berpangkat 1. Untuk yang nomor 3, 5m kuadrat dan 3m kuadrat. Jenis sukunya adalah sejenis. Alasannya karena mereka memiliki variabel yang sama, yaitu m, dan pangkatnya
pangkat variabelnya juga sama, yaitu pangkat 2. Untuk yang keempat, 2PR dan 5QR. Dia merupakan suku tidak sejenis karena memiliki variabel yang berbeda. Walaupun ada variabelnya yang sama, tetapi salah satu variabelnya berbeda, maka dia disebut tidak sejenis. Untuk yang nomor 5, ada 3x kuadrat y dan 5x y kuadrat. Ini jenis sukunya adalah tidak sejenis, karena meskipun mereka memiliki variabel yang sama, yaitu xy, namun pangkat yang dimiliki oleh variabelnya berbeda. Di 3x kuadrat y, x berpangkat 2, dan untuk di 5xy kuadrat, y berpangkat 2. Selanjutnya ada cara membuat bentuk aljabar dari soal cerita. Contohnya, suatu ketika Pak Ferry membeli 2 karung beras untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Setelah dibawa pulang, istri Pak Ferry merasa beras yang dibelinya kurang. Kemudian Pak Ferry membeli lagi sebanyak 5 kg. Nyatakan bentuk aljabar dari beras yang dibeli Pak Ferry dan buatkan unsur-unsur aljabarnya. Nah, jadi pertama yang kita lakukan adalah kita memisalkan. Jadi kita misalkan X, yaitu adalah 1 karung beras. Jadi bisa kita buatkan bentuk aljabarnya. Bentuk aljabarnya yaitu 2X ditambah 5. Nah, unsur-unsur aljabarnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu ada koefisien, variabel, konstanta, dan banyak sukunya. Jadi di bentuk aljabar 2x ditambah 5, koefisien adalah 2, variabel adalah x, konstanta adalah 5, dan dia memiliki banyak suku 2. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan suku-suku sejenis dari yang A adalah 8A kuadrat dikurang 3A dikurang 2A kuadrat ditambah 5A dikurang 10. Untuk yang B, 3M kuadrat N dikurang 4MN kuadrat ditambah 5M kuadrat N ditambah 7MN kuadrat. Jadi bisa kita jawab untuk yang A, 8A kuadrat dikurang 3A dikurang 2A kuadrat ditambah 5A dikurang 10 memiliki suku-suku yang sejenis, yaitu ada 8A kuadrat dan min 2A kuadrat. Lalu juga min 3A dan 5A. Untuk yang B, 3M kuadrat N dikurang 4MN kuadrat ditambah 5M kuadrat N ditambah 7MN kuadrat memiliki suku-suku sejenis. Yang pertama ada 3M kuadrat N dan 5M kuadrat N, dan yang kedua adalah min 4MN kuadrat dan 7MN kuadrat. Baiklah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu bentuk aljabar mempunyai 4 unsur. Yang pertama, koefisien, yang kedua variabel, yang ketiga konstanta, dan yang terakhir adalah suku. Nah, sukunya itu dibagi menjadi 2, ada yang suku sejenis, ada yang suku tidak sejenis. Baiklah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, selalu memakai masker bila berpergian, dan selalu sering-sering mencuci tangan. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp atau bisa PC ke Ibu. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.